Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah Ibu? Siswa-siswi kelas 6 SDN Dharma Jaya. Jumpa lagi bersama Ibu Dea. Dan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi bab 4 tentang hukum halal dan haram. Simak baik-baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi definisi halal dan haram. Yang kedua, menentukan dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, membandingkan sebab-sebab halal dan haram. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram, sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran sudah pasti halalnya. Dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti pula haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah. As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk dalam menetapkan masalah halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga selain Al-Quran dan Al-Hadis yaitu ijtihad ulama. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menentukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, kelompok ulama tersebut berkumpul dalam suatu majelis ulama atau MUI dan banyak mengeluarkan fatwa tentang makan dan minuman yang diharamkan. Setelah kita mempelajari dasar hukum halal dan haram, selanjutnya kita akan membahas yang menjadikan sebab-sebab halal dan haram. Ada 3 sebab yang menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Yang pertama yaitu sebab zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, dan babi. Itu karena pada dasarnya bangkai, darah, dan babi secara datiahnya adalah hal yang diharamkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Sebab halal dan haram yang berikutnya selain dari zatnya yaitu dari sifatnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, seperti judi atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat buruk yang dilakukan manusia walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun maka hukumnya tetap haram. Sebab yang selanjutnya yaitu karena prosesnya.
Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, ataupun cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Apakah itu akan menjadi halal atau haram? Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi atau daging yang haram, dari mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Jadi, meskipun uang pada dasarnya halal, tetapi jika diperoleh dengan cara yang buruk, maka uang tersebut menjadi haram. Baik, salih-salihah Ibu, itu tadi pemaparan Ibu Dea mengenai hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami hukum halal dan haram. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.